Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inalisa Aprilianti dengan NIM 232111327 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan sejarah dalam studi Islam. Ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Nah, materi yang akan kita bahas untuk materi yang pertama, pengertian pendekatan sejarah. Yang kedua, urgensi pendekatan sejarah dalam metodologi studi Islam. Yang ketiga, metode pendekatan sejarah. Yang keempat, Islam sebagai produk sejarah dan sasaran penelitian. Yang kelima, model studi sejarah Islam atau studi kawasan. Yang terakhir, studi Islam di Indonesia. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, pengertian pendekatan sejarah. Langsung saja, pengertian pendekatan sejarah. Pendekatan secara etimologi yaitu pendekatan dari fasih kata dekat, artinya tidak jauh, dan setelah mendapatkan awalan PE dan akhiran AN, maka artinya ada dua. Untuk yang pertama, proses, perbuatan, dan cara mendekati. Yang kedua, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang-orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Sedangkan pendekatan secara terminologi yaitu cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dan dapat kita pahami bahwa pendekatan merupakan sudut pandang objek kajian yang akan digunakan dalam mengkaji apa saja yang akan ditelitinya dengan metode ilmiah. Sedangkan sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Kata ini berkembang kemudian menjadi akar, keturunan, asal-usul, riwayat, dan silsilah. Dan dalam bahasa Inggris, kata sejarah dikenal dengan sebutan history, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti ilmu. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sejarah mempunyai arti untuk yang pertama, asal-usul atau keturunan silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Materi yang kedua, urgensi pendekatan sejarah dalam metodologi studi Islam. Menurut Nugroho Noto Susanto, dibagi menjadi 4 fungsi sejarah yang dominan, yaitu ada fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, fungsi instruktif, dan fungsi edukatif. Untuk yang pertama, fungsi rekreatif. Fungsi ini menekankan pada upaya untuk menumbuhkan rasa senang untuk belajar dan menulis sejarah. Yang kedua, fungsi inspiratif. Fungsi ini terkait dengan suatu proses untuk memperkuat identitas dan mempertinggi dedikasi sebagai suatu bangsa. Fungsi ini juga dapat dikaitkan dengan sejarah sebagai pendidikan moral. Dan untuk yang ketiga, fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, sejarah dapat berperan dalam upaya penyampaian pengetahuan dan keterampilan kepada subjek belajar. Dan untuk yang terakhir, fungsi edukatif, bahwa sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan keseharian bagi setiap manusia. Sejarah juga mengajarkan tentang contoh yang sudah terjadi agar seseorang menjadi arif sebagai petunjuk dalam berperilaku. Oke, untuk materi yang ketiga, metode pendekatan sejarah. Untuk yang pertama, ada heuristik. Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Berhasil tidaknya pencarian sumber pada dasarnya tergantung dari wawasan penelitian mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Untuk yang kedua, interpretasi, yaitu setelah fakta untuk mengungkapkan dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai. Kemudian dilakukanlah interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap objektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersifat subjektif, harus subjektif rasional, jangan subjektif emosional. Dan rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Oke, untuk kegiatan terakhir dari metode sejarah ada historiografis, yaitu merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis atau diakronis dan sistematis, menjadikan tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-benar tampak karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah.
dan sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu. Oke, untuk materi yang selanjutnya, Islam sebagai produk sejarah dan sasaran penelitian. Di antara produk ajaran Islam yang berasal dari sejarah, di antaranya adalah konsep Khulafaur Rasyidin, bangunan Islam klasik, bangunan Islam tengah, dan bangunan Islam modern. Dari hasil karya Khalifah Al-Mansur, yakni Al-Malwata, kitab hadis sebagai kumpulan hadis yang populer saat ini. Sejarah politik seperti adanya Piagam Madinah, perdagangan di era Nabi Muhammad SAW, penelitian ini tidak menggoyahkan isi kandungan dari objek kajian, mengkaji kebenaran yang ada di dalam ajaran Islam. Hal ini tentunya sebagai contoh saja, betapa sejarah tidak dapat terlepas dari kejadian Islam. Tentunya kejadian-kejadian yang menjadikan pengaruh dalam sebuah kebijakan dalam praktek ajaran Islam. Untuk materi yang kelima, model studi sejarah Islam atau studi kawasan. Sejarah Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang banyak menarik perhatian para peneliti, baik kalangan sarjana muslim maupun non-muslim, karena banyak manfaat yang dapat diperoleh dari peneliti tersebut. Dengan ini umat Islam dapat mengetahui bahwa dalam sejarah pernah mengalami kemajuan dalam segala bidang selama beratus-ratus tahun. Misalnya, akan memberi bangga dan percaya diri orang lain. Sementara itu, bagi peneliti barat, mempelajari sejarah Islam ditunjukkan untuk mengembangkan ilmu. Juga terkadang dimaksudkan untuk mencari-cari kelemahan dan kekurangan umat Islam agar dapat dijajah dan sebagainya. Sedangkan di kalangan sejarawan, terdapat perbedaan pendapat tentang saat dimulainya sejarah Islam. Secara umum, perbedaan itu dapat menjadi 3 macam, yaitu untuk yang pertama, sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali. Untuk yang kedua, sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah karena umat Islam baru berdaulat di Madinah. Dan yang terakhir, sejak Nabi Adam, karena semua nabi diutus oleh Tuhan kepada manusia adalah seorang muslim. Sedangkan di samping perbedaan pendapat itu, sejarawan juga berbeda-beda pendapat dalam menentukan fase-fase periodisasi sejarah Islam yang dibuat oleh ulama Indonesia. Menurut A. Hashim, tahun 1993 sampai 1955 membagi periodisasi sejarah Islam, diantaranya yang pertama, permulaan Islam tahun 610 sampai 661 Masehi, yang kedua, Daulah Amawiyah tahun 661 sampai 750 Masehi, yang ketiga, Daulah Abbasiyah 1 740 sampai 857 Masehi, dan yang keempat, Daulah Abbasiyah 2 817 sampai 916 Masehi. Oke. Untuk materi yang terakhir yaitu studi Islam di Indonesia. Studi Islam di dunia Islam sama dengan menyebut studi Islam di dunia Muslim. Akhir periode Madinah sampai dengan 4 fase pertama pendidikan Islam, sekolah masih di masjid-masjid dan rumah-rumah dengan ciri hafalan, namun sudah dikenalkan logika. Pengaruh Al-Ghazal disebut sebagai awal terjadinya pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Ada beberapa kota yang menjadi pusat kajian Islam di zamannya, yakni Nyansapur, Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Ada 4 perguruan tinggi tertua di dunia Muslim, yakni Nizamiyah di Baghdad perguruan tinggi, Al-Azhar di Kairo, Mesir, perguruan tinggi Cordova, dan yang terakhir Kairouan Amir Nizam Al-Muluk di Maroko. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.